Ya, benarkah Jokowi memiliki pesaing yang kuat hingga perlu mengkalkulasi agar tak kalah di pemilu raya PSI? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP Projo, Freddy Alex Damanik, serta analis politik Adi Prayitno. Mas Adi, Bang Freddy, selamat malam. Malam, Megan. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya. Mas Adi Pray, Jokowi mengatakan dirinya tak mau kalah kalau maju dalam bursa Ketua Umum PSI. Apa maksud Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan itu? Memangnya masih ada kemungkinan Pak Jokowi kalah kalau dia maju? Ya, saya kira itu adalah statement yang cukup retoris dan diplomatis ya. Kalau Jokowi maju, jangan sampai kalah. Bagi saya, kalau mau jujur, kalau Jokowi mau sebagai salah satu kontestan yang maju sebagai Ketua Umum PSI, ya saya kira saya hakul yakin 1000% Jokowi akan terpilih. Dan bahkan saya juga meyakini kalau memang betul Jokowi mendaftarkan diri sebagai salah satu calon di Ketua Umum PSI, saya meyakini tidak akan ada kader-kader yang kemudian akan siap menantang head to head untuk menjadi salah satu ketua umum yang juga akan bersaing dengan Jokowi. Karena saya kira memang kalau mau jujur, Jokowi itu adalah sebagai sosok yang sangat identik dengan PSI, dan bahkan dalam banyak hal sejak awal PSI itu adalah partai politik yang selalu mengamplifikasi dan bahkan berada di barisan terdepan untuk memberikan dukungan dan pembelaan kepada Jokowi, bahkan ketika Jokowi itu sudah mulai berkonflik dengan PDIP. Itulah yang kemudian menurut saya secara jujur per hari ini kiblat politik, ideologi politik, implementasi politik dari PSI itu terinspirasi dari Jokowi. Maka tidak mengherankan saya meyakini bahwa kalau betul Jokowi menjadi salah satu kontestan, rasa-rasanya pemilihan Ketua Umum PSI itu tidak akan ada pesaing yang menurut saya akan siap maju, Mas Egan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat Pak Jokowi itu tidak serta-merta apakah akan mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum ataupun tidak. Tentu kalau kita menggunakan perspektif publik, ibaratkan orang pakai baju, ini ya pakai bajunya kekecilan. Harus kita akui pengalaman politik Jokowi yang cukup luar biasa, mantan presiden 2 periode, mantan gubernur Jakarta, mantan wali kota Solo, kalaupun toh ingin berpartai, tentu bukan partai yang tidak lolos ke parlemen seperti PSI, tapi partai besar misalnya seperti Golkar, seperti Gerindra, atau seperti PDIP, meski PDIP ya sudah tutup pintu ya, tapi minimal kalau kita bicara tentang pengalaman politik, portofolio politik, ya Pak Jokowi memang cocok hanya di partai-partai besar, bukan di partai-partai kecil. Oleh karena itu, kalau misalnya Pak Jokowi betul menjadi bagian yang kemudian mendaftarkan diri ke PSI, ini bagi saya adalah sebuah keajaiban. PSI menang banyak, ibarat orang yang kemudian mendapatkan durian runtuh yang saya kira efek positif dari kepentingan politik elektoral PSI di masa-masa yang akan datang dalam banyak hal akan mendapatkan dampak dari popularitas dan magnet Jokowi sebagai orang yang pernah menjadi presiden di Republik Indonesia. Saya kira di situ, Mas Egan. Oke, Bang Freddy, untuk kelas mantan presiden Pak Jokowi lebih cocok di partai besar seperti Partai Golkar, bukan PSI. Projo setuju, Bang Freddy? Ya, kalau ditanya Projo setuju atau tidak setuju, kalau Projo memang sejak awal mendorong Pak Jokowi mendirikan partai baru. Apabila Pak Jokowi memang memutuskan akan masuk dalam perpolitikan atau politik formal, yaitu mendirikan partai baru. Tapi kalau ditanya apakah Pak Jokowi lebih cocok di partai besar seperti yang dikatakan Mas Adi tadi, ya itu relatif. Saya percaya Pak Jokowi juga bisa melalui kehadirannya, melalui dukungannya, ataupun kalau dia gabung di partai PSI, ya saya juga percaya PSI juga bisa menjadi partai besar. Namun ada catatan-catatan atau syarat kalau memang PSI akan menjadi partai besar jika karena faktor Pak Jokowi bergabung di situ. PSI harus melalui Pak Jokowi tentunya, PSI harus membuka diri. PSI harus melalui Pak Jokowi harus mengkonsolidasikan para relawan, para pendukung masyarakat Indonesia lainnya agar semua
bergabung atau masuk dalam partai PSI. Atau dengan kata lain, PSI sendiri harus mau berkompromi ya dengan para relawan, dengan masyarakat Indonesia lainnya, harus mau berdiskusi di dalam melakukan pembenahan, perbaikan untuk kemajuan partai PSI tersebut. Itu catatan dari saya. Apabila PSI ingin menjadi partai besar, walaupun Pak Jokowi bergabung di dalam partai PSI. Demikian. Ya, Bang Freddy, bukankah kemudian yang semua Anda sebutkan tadi sudah dilakukan PSI? Ini kan partai yang kemudian selalu mengkiblatkan dirinya kepada keluarga Jokowi. Bahkan ketua umumnya sekarang adalah Kaisang Pangarep, putra dari Pak Jokowi, begitu. Tapi kemudian elektabilitasnya tetap saja kemudian tidak masuk di parlemen di DPR. Bagaimana, Bang Freddy? Jadi begini, saya rasa pada proses pemilu-pemilu sebelumnya, ya katakan 2024, khususnya kita berbicara pileg, ya Pak Jokowi pada saat itu masih di PDIP, ya. Jadi masyarakat atau pendukung Jokowi, ya masih belum memaknai bahwa Pak Jokowi itu adalah PSI atau PSI adalah Pak Jokowi. Walaupun ya sudah ada yang memaknai seperti itu. Tetapi kalau Pak Jokowi konkret misalnya bergabung dirinya sendiri ya di PSI, saya rasa PSI akan menjadi partai besar. Tetapi yang saya katakan tadi, tidak cukup hanya kehadiran Pak Jokowi, karena Pak Jokowi juga besar karena didukung oleh masyarakat Indonesia, oleh relawan-relawannya, oleh pejuang-pejuang keras yang selama ini bersama Pak Jokowi. Jadi itu konsolidasi harus dilakukan jika PSI akan menjadi partai besar. Oke, baik. Mas Adi, kalau misalnya memang untuk partai besar, apakah juga otomatis menang seperti halnya PSI, Mas Adi? Ya, saya kira memang dalam sebuah sistem politik yang terbuka, kesempatan untuk menang ataupun lolos ke parlemen seperti PSI masih cukup terbuka. Sangat tergantung bagaimana kerja-kerja politik itu yang bisa dikonkretkan dan bisa terukur, Mas. Dulu misalnya waktu pileg di 2024, banyak yang kemudian berkeyakinan sebenarnya bahwa PSI itu akan lolos ke parlemen, mengingat misalnya yang dipromosikan itu adalah wajah Pak Jokowi, bahkan ada semacam tagline yang mengatakan bahwa Jokowi partainya PSI, PSI partainya Jokowi. Tapi kan dalam praktiknya PSI juga tidak lolos ke parlemen. Itu adalah fakta-fakta politik yang kemudian tidak bisa kita bantah. Oleh karena itu, karena memang misalnya partai seperti PSI, kemudian relawan-relawan yang kemudian begitu banyak, kalau bisa dikonsolidasikan dalam satu kekuatan politik besar, ya saya kira ini masih bisa menjadi potensi bahwa apapun yang nantinya akan dilakukan oleh Pak Jokowi, entah bergabung dengan PSI atau membuat partai politik baru yang mampu mengonsolidasi dan menyatukan PSI, menyatukan para relawan, ini akan menjadi satu kekuatan yang sangat layak untuk diperhitungkan. Apalagi pada saat yang bersamaan, misalnya kita juga tahu bahwa basis konstituen dan pemilih-pemilih Pak Jokowi dalam banyak hal, ini kan juga beririsan dengan pemilih-pemilih PDIP. Saya kira di situ yang kemudian membuat kenapa Pak Jokowi itu mengkalkulasi soal bergabung dengan PSI, karena satu sisi, kalaupun toh bergabung dengan PSI mungkin agak rumit untuk mengajak kawan-kawan yang ada di relawan Jokowi seperti Projo, Bara JP, dan seterusnya untuk menjadi bagian dari PSI. Kalau mendukung Pak Jokowi secara personal mungkin, tapi kalau untuk berjuang dan memenangkan PSI belum tentu. Itulah yang sepertinya tergambar dari sejumlah statement-statement relawan Jokowi yang sebenarnya masih ada opsi lain. Kalau Jokowi ingin comeback di politik, ya salah satunya adalah dengan cara mendirikan partai politik yang baru. Tentu ini semacam keinginan pembuktian bahwa Pak Jokowi itu bisa besar, bisa establish justru dengan partai politik baru yang sudah dibuatnya dengan mengakumulasi begitu banyak kekuatan dan mesin-mesin politik yang katanya itu cukup banyak dan cukup solid. Saya kira di situ Mas Egan rumitnya. Ya, Mas Adi, Pak SBY punya Partai Demokrat, Bu Mega punya PD Perjuangan. Apakah memang ada kebutuhan seorang mantan presiden harus menjadi ketua umum partai politik? Apa ruginya kalau Pak Jokowi nggak punya partai politik?
Bagi saya tidak harus menjadi ketua umum partai, yang paling penting adalah posisi sentral, posisi strategis bagaimana keputusan dan kebijakan partai itu bisa dikontrol dan dikendalikan. Misalnya kalau kita mengacu di Partai Demokrat, semoga saya tidak salah, AHY memang menjadi ketua umum Partai Demokrat, tapi ketua majelis tinggi itu adalah Pak SBY yang saya kira memang dalam banyak hal juga menjadi faktor determinan dalam menentukan bagaimana arah dan langkah politik Demokrat di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, sekalipun misalnya Pak Jokowi, skenarionya itu bukan di ketua umum, mungkin di ketua Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, dan seterusnya. Yang paling penting PSI itu ya senapas dan sesuai dengan arahan-arahan yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ sebenarnya Mas Egan. Tapi memang agak rumit itu dalam konteks kalaupun toh Pak Jokowi ke PSI. Nah, relawan-relawan yang seperti yang kita dengarkan pernyataan-pernyataannya dikhawatirkan juga tidak memperjuangkan PSI, bahwa bersama dengan Jokowi iya, tegak lurus bersama dengan PSI iya, tapi untuk memperjuangkan PSI sebagai sebuah partai besar belum tentu. Itu kan yang tergambar dan terbukti misalnya ketika Jokowi berkonflik dengan PDIP, relawan-relawan ini kan dalam banyak hal juga ikut Pak Jokowi ketimbang ikut PDIP, kan kira-kira begitu. Itulah yang kemudian saya bisa baca sebisa mungkin Pak Jokowi itu mungkin sedang berpikir secara keras bagaimana membentuk satu partai politik yang bisa menyatukan begitu banyak kekuatan-kekuatan politik yang sampai hari ini masih dimiliki oleh Jokowi. Secara kepartaian, kekuatan politik Pak Jokowi ada di PSI. Secara relawan misalnya ada di berbagai tempat dan sudah terkonsolidasi ya. Ada Projo, ada Bara JP dan relawan-relawan yang lain. Itu bisa disatukan dalam satu kekuatan ya. Saya kira itulah yang saya sebutkan. Perlu diuji materikan nanti di tahun 2029. Itu yang sepertinya membuat kenapa Jokowi tidak serta-merta bilang iya ataupun bilang tidak ketika dikaitkan soal kemungkinannya maju sebagai ketua umum PSI. Tapi satu hal, kalau memang betul Pak Jokowi ingin terus menjadi bagian penting dalam konstelasi politik di masa-masa yang akan datang, maka memang instrumen partai politik itu tidak bisa dihindarkan, Mas Egan. Karena suka tidak suka, semua pertarungan politik, persaingan politik, negosiasi politik di negara kita, itu sangat ditentukan bagaimana antar elit-elit partai itu saling bernegosiasi dan saling berkompromi. Saya kira di situ konteksnya. Baik, Bang Freddy terakhir singkat saja, setuju dari Projo, Pak Jokowi memang sebaiknya terafiliasi dengan salah satu partai politik begitu, khususnya mungkin yang partai besar? Ya, prinsipnya sepakat dengan Mas Adi. Kalau Pak Jokowi ingin tetap menjadi katakan berpengaruh di dalam perpolitikan Indonesia, Pak Jokowi harus masuk dalam sistem politik formal, yaitu partai. Apakah itu nanti melalui PSI, apakah itu melalui partai-partai yang besar, misalnya bergabung. Yang pasti Pak Jokowi harus masuk partai sehingga kekuatan atau pengaruh Pak Jokowi di publik, di masyarakat yang sampai sekarang masih sangat tinggi popularitas beliau bisa diarahkan kepada kekuatan politik formal sehingga bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun kebijakan negara. Karena partai adalah perantara dari masyarakat dan negara, sehingga apa yang dicita-citakan Pak Jokowi, apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara ini untuk menjadi Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Jadi intinya Pak Jokowi memang harus masuk dalam politik formal, dan kami sebagai Projo menyarankan Pak Jokowi atau mendorong Pak Jokowi untuk membentuk partai baru. Oke, baik, kita akan tunggu nanti hasil pertimbangan dari Pak Jokowi mendaftarkan diri atau tidak sebagai Ketua Umum PSI. Terima kasih Mas Adi Pray, terima kasih Bang Freddy sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Terima kasih Mas Egan.